Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamsuddin Aryani dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 23. Kali ini saya akan mengeksplor tentang Kingdom Plantae. Apa sih itu Kingdom Plantae? Kingdom Plantae adalah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri. Nah, Kingdom Plantae itu terbagi menjadi 3 divisi, yaitu yang pertama Bryophyta atau tumbuhan lumut, yang kedua Pteridophyta, yang ketiga Spermatophyta. Apa sih tujuan dan manfaat mengeksplor Kingdom Plantae? Yaitu kita dapat mengetahui ciri dan juga struktur dari divisi-divisi Kingdom Plantae yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Yang pertama adalah tumbuhan lumut. Pada umumnya, tumbuhan lumut dapat tumbuh dengan mudah di tempat yang basah dan lembab. Tumbuhan lumut bersifat autotrof karena mempunyai sel-sel dengan plastida yang menghasilkan klorofil. Tumbuhan lumut diselubungi oleh kutikula lilin yang dapat mengurangi penguapan berlebihan dari tubuhnya, sehingga memungkinkannya untuk dapat beradaptasi di lingkungan yang tak terlalu basah. Tumbuhan lumut tergolong sebagai Cormophyta berspora, karena tumbuhan ini menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakannya. Ciri-ciri tumbuhan lumut. Yang pertama, hidupnya secara berkoloni. Yang kedua, tidak berpembuluh sebab tidak memiliki daun, batang, maupun akar sejati. Yang ketiga, habitatnya berada pada tempat yang lembab dan terlindung dari cahaya matahari seperti dasar hutan, permukaan batang pohon, tembok, dan sumur. Habitatnya dapat berada di setiap tempat kecuali laut. Ada juga yang berhabitat di tempat basah dan sanggup hidup di air seperti sphagnum. Yang keempat, memiliki ukuran yang kecil, yaitu biasanya tidak sampai 1-2 cm. Yang kelima, berwarna hijau sebab mengandung klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Yang keenam, multiseluler. Yang ketujuh, tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan phloem. Yang kedelapan, dinding sel terdiri atas selulosa. Yang kesembilan, mengalami metagenesis. Yang kesepuluh, merupakan peralihan antara Talophyta dan Cormophyta. Yang ke-11, daun tersusun dari selapis sel. Yang ke-12, hanya mengalami pertumbuhan primer. Pertumbuhan lumut hanya memanjang dan tidak bisa membesar. Yang ke-13, permukaan luar tubuh dilapisi dengan lapisan berlilin yang berguna untuk menahan masuknya air dan mengurangi penguapan. Yang ke-14, akar berupa akar semu atau rioid yang terdiri dari beberapa lapis sel parenkim dan berbentuk seperti rambut atau benang-benang. Akar itu juga berfungsi untuk menempelkan lumut. Yang ke-15, zigot berkembang menjadi embrio dan akan tetap tinggal di dalam gametangium betina. Kemudian sperma diproduksi antheridium dan ovum diproduksi archegonium. Struktur tumbuhan lumut. Yang pertama ada batang dan daun. Yang kedua ada daun lumut. Yang ketiga ada ujung batang. Yang keempat rioid atau bulu-bulu akar. Struktur sporofit tubuh lumut terdiri dari vaginula, yakni akar yang diselubungi dengan sisa dinding archegonium. Yang kedua seta. Yang ketiga apofisis, yaitu ujung seta yang melebar dan merupakan peralihan seta dengan kotak spora. Yang keempat kaliptra atau tudung, berasal dari dinding archegonium sebelah atas menjadi tudung kotak spora. Yang kelima kolumella, yakni suatu jaringan yang tidak terlibat dalam pembentukan spora. Berikut ini adalah klasifikasi lumut daun dan lumut hati. Ini adalah metagenesis lumut.
Tumbuhan paku merupakan organisme autotrof yang memiliki kemampuan untuk menyusun zat makanannya sendiri maupun untuk organisme lainnya. Tumbuhan paku atau yang biasa disebut dengan tumbuhan pakis tersebut termasuk ke dalam tumbuhan berkormus atau kormopita, yaitu jenis tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Spora yang dimiliki tumbuhan paku dibentuk dalam kotak spora, sehingga tumbuhan paku juga dapat disebut sebagai kormopita berspora. Ciri-ciri daun tumbuhan paku. Yang pertama, berbentuk melingkar dan menggulung pada usia muda. Yang kedua, berdasarkan ukuran daunnya, terbagi atas mikrofil, daun berukuran kecil, dan makrofil, daun berukuran besar. Berdasarkan fungsi, daun terbagi atas sporofil, daun penghasil spora, dan tropofil, daun untuk fotosintesis. Namun, meskipun sporofil umumnya daun tersebut juga dapat melakukan fotosintesis yang disebut dengan daun troposporofil. Memiliki sorus di bawah permukaan daunnya. Sorus merupakan kumpulan bulatan kecil atau spora yang dilindungi oleh indusium pada usia muda. Selanjutnya, di dalam sorus terdapat banyak sporangium yang merupakan tempat pembentuk spora atau kotak spora. Ciri-ciri batang tumbuhan paku. Batang pada paku sebagian besar tidak terlihat karena berada di dalam tanah. Namun ada pula paku yang memiliki batang di permukaan, seperti terdapat beberapa batang pada paku yang berupa rioma, belum memiliki batang yang nyata. Memiliki pembuluh atau berkas pengangkut. Kemudian ciri-ciri akar pada tumbuhan paku yaitu akarnya bersifat serabut yang ujung-ujungnya dilindungi oleh kalitra atau tudung akar. Ini adalah struktur dari tumbuhan paku. Berikut ini adalah klasifikasi tumbuhan paku. Dan ini adalah metagenesis tumbuhan paku. Selanjutnya yaitu tumbuhan berbiji. Di sini saya mengambil contoh tumbuhan pohon mangga. Mangga merupakan nama buah sekaligus nama pohon yang termasuk dalam marga Mangifera dan suku Anacardiaceae. Mangga termasuk tumbuhan tingkat tinggi yang struktur batangnya habitus, termasuk kelompok Arboreus, yaitu tumbuhan berkayu yang mempunyai tinggi batang lebih dari 5 meter, bahkan bisa mencapai 10-40 meter. Selanjutnya saya akan menerangkan ciri khusus pohon mangga. Yang pertama, memiliki sistem perakaran tunggang. Yang kedua, batang berbentuk bulat dan berkayu. Yang ketiga, daun tunggal tanpa anak dan penumpu daun. Yang keempat, bunga majemuk yang setiap tangkai terdiri dari bunga jantan dan bunga hermafrodit. Yang kelima, memiliki jenis buah yang tergolong buah batu. Ini adalah klasifikasi tumbuhan mangga. Dan ini adalah proses perkembangbiakan tumbuhan mangga. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.